2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu hadrati masyayikh ma'atubir wa khususan musannif hadal kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Berikanlah taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa menuntut ilmu agama khususnya dalam bulan Ramadan ini. Dalam pesantren Madani Tebureng sekarang akan membahas kajian kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Kitab yang tidak tebal, namun pembahasan dalam kitab ini sangatlah penting yang harus kita pelajari. Sebab dalam kitab ini menerangkan tentang ilmu-ilmu tauhid, ilmu tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih di Mekah, 10 tahun beliau di Mekah dan 13 tahun beliau di Madinah. Dalam risalah beliau kurang lebih 23 tahun beliau menyampaikan risalah agama Islam. Sebelum baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan syariat-syariat Islam tentang agama, baginda Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat manusia di Mekah, di Arab, dengan ajaran tauhid selama 10 tahun di Mekah. Maka ilmu tauhid adalah salah satu ilmu yang paling utama untuk dipelajari. Kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Karena tanpa dengan tauhid kita tidak mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana keyakinan kita kepada malaikat, keyakinan kita kepada Rasulullah, keyakinan kita kepada kitab-kitab Allah. Maka kesempatan hari ini kami akan sedikit membahas tentang masalah dasar keimanan, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ini paling dasar, namun harus kita yakinkan, harus kita pelajari. Tidak hanya kita hafal saja, kita harus hafal dan kita harus yakinkan dalam hati sepenuhnya. Baik, sebelum kami menyampaikan tentang ilmu akidah, kami tidak berniat untuk mengajari
bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat, kami berniat untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang ilmu yang kami dapatkan ketika kami masih nyantri di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Kami belajar di sana kurang lebih 9 tahun lebih. Alhamdulillah kami ditugaskan untuk berbagi pengalaman di pesantren Madani Tebu Ireng, Bintan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran akidah, iman kepada Allah dan seterusnya, perlu kita pelajari bahwasanya iman itu ada kolerasi, ada kalimat yang ada hubungannya, yaitu asal katanya al-amnu. Al-amnu kalau di bahasa Arab, bahasa Indonesia kan, itu artinya aman. Nah, aman bisa diartikan tentram, bisa diartikan dengan damai, tenang. Al-amnu. Untuk itu, di situ pada kalimat al-amnu, amana, ya'manu, amna. Kemudian di situ ada kemudian jadi amana, yu'minu, imana. Maka imanan di sini diartikan dengan yakin. Ketika seseorang mempunyai keyakinan dalam agama khususnya, seseorang tersebut akan mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketentraman, mendapatkan ketenangan dalam dirinya. Maka dalam Al-Quran pun itu juga dijelaskan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat kepada Allah hati akan tenang. Untuk itu, ketika orang sudah mempunyai keyakinan iman kepada Allah, dia akan aman dari gelisahnya dunia, aman dari siksanya Allah, aman dari segalanya. Baik, dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah menerangkan tentang iman kepada Allah. Ketika kita ditanya oleh seseorang, kaifa tu'minu billah, bagaimana kamu beriman dengan Allah? Maka bagi kita harus tahu menjawabnya. Bagi kita seorang muslim, orang mukmin, apalagi orang pesantren, harus tahu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kaifa tu'minu billah, bagaimana kamu beriman dengan Allah? Maka jawabnya, Allahu ahad. Allah itu satu. Jadi Tuhan itu satu. Kemudian tidak mungkin Allah itu ada dua, tidak. Maka Allah itu mempunyai suka dengan angka-angka ganjil, yaitu angka satu. Karena Allah ganjil, Allah itu satu. Tidak ada Tuhan itu dua. Jadi Tuhan itu satu. Diterangkan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ucapkanlah kanjeng Nabi Muhammad, Allah itu satu. Jadi Allah itu satu. Kemudian ketika banyak orang itu mengatakan Allah itu satu dengan tangan menunjuk ke atas, ini isyarat. Bukan isyarat itu Allah itu satu, bukan berarti Allah itu di atas. Banyak orang yang memahami bahwasannya Allah itu di atas. Tidak. Pemahaman seperti itu kurang pas dan salah kaprah. Allah itu satu dan Allah itu satu tanpa tempat. Allahu mawjudun bila makanin.
Allah itu ada tanpa tempat. Maka kalau kita berkeyakinan, kita berpikir kalau Allah itu di atas, Allah itu bertempat di arsy, itu pemikiran yang salah, pemikiran yang kurang benar. Maka bagi anak yang kecil-kecil yang masih umur 7 tahun, 10 tahun, hal seperti itu masih wajar. Namun bagi kita yang sudah dewasa, yang sudah balik, yang mempunyai anak, maka kita wajib mengarahkan, membenarkan bahwasanya Allah itu ada tanpa tempat dan tanpa arah. Jadi kalau kita mengucapkan Allah itu satu, itu menunjukkan Allah itu satu, tidak di atas. Allah ada tanpa tempat. Itu ya, itu harus perlu dipahami yang ini. Harus perlu dipahami. Jadi dalam Al-Quran pun juga ada. Al-Quran yang menjelaskan tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini ada sebagian orang yang tidak memahami Al-Quran secara detail, hanya memahami Al-Quran dengan cara maknanya saja. Nah ini yang banyak yang keliru. Seakan-akan itu Allah bertempat, Allah itu bersemayam di arsy. Nah, perlu diketahui lagi, Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Arsy adalah makhluk, adalah ciptaan Allah. Arsy adalah makhluk. Bumi juga makhluk ciptaan Allah. Dan hanyalah makhluklah yang membutuhkan tempat. Seperti kita, makhluk manusia. Kita manusia. Kita butuh bumi untuk menjalani hidup. Kita manusia butuh rumah untuk tempat tinggal. Kita makhluk butuh. Tumbuh-tumbuhan itu juga makhluk, butuh tanah, butuh air. Hewan-hewan itu pun juga sama, butuh makhluk, butuh makan dan lain sebagainya. Kalau seandainya Allah itu bertempat di arsy, berarti Allah itu makhluk. Allah itu bertempat di tempat yang dia ciptakan sendiri. Maka Allah tidak bertempat. Itu intinya. Kalau kita ditanya Allah di mana, Allah ada tanpa tempat. Sudah. Itu yang buat kita pegang. Ketika ditanya seseorang di mana Allah, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahu mawjudun bila makanin. Ya, ini terkait masalah Allah. Iman kita kepada Allah. Kemudian wal imanu bi malaikatihi. Kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketika kita ditanya oleh seseorang atau ada pertanyaan lah, berapa jumlah malaikat? Tidak. Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Jadi manusia tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat. Rasul pun juga tidak tahu jumlahnya malaikat. Yang tahu hanyalah Allah. Karena Allah Maha tahu. Jumlah malaikat sangatlah banyak dibandingkan jumlahnya manusia. Dalam manusia terdiri dari 2 malaikat. Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur, dan malaikat tidak bisa mati sampai hari kiamat. Ya, jadi umurnya malaikat itu lebih panjang daripada manusia.
dan umurnya malaikat lebih panjang daripada jin. Ya. Jadi malaikat, ketika manusia diciptakan oleh Allah, maka Allah menurunkan 2 malaikat untuk menemaninya. Ketika manusia itu meninggal, malaikat itu masih ada. Sampai hari kiamat, malaikat itu baru meninggal. Malaikat roh Matet pun juga masih hidup sampai hari kiamat. Dan ini keyakinan seperti ini harus kita kuatkan. Malaikat jumlahnya banyak sekali. Jadi umur malaikat ini sama dengan iblis. Iblis ini tidak bisa mati kecuali ketika hari kiamat baru mati. Kalau jin itu bisa mati. Jin itu bisa mati seperti hanya manusia. Namun manusia lebih cepat. Manusia puluhan tahun sampai 100 baru meninggal. Namun jin sampai 100-an tahun. Bahkan ada keterangan dalam kitab itu 150 tahun atau umurnya 150 tahun, jin itu masih muda. Jadi umurnya jin itu lebih lama ketimbang manusia. Tapi iblis itu sama dengan malaikat, umurnya panjang sekali. Nah ini kita harus yakinkan dalam hati bahwasanya malaikat itu benar-benar ada. Kita yakin dalam hati kita bahwasanya malaikat Jibril sebagai malaikat yang memberikan wahyu, malaikat Mikail sebagai malaikat yang memberikan rezeki, malaikat Ridwan sebagai malaikat penjaga surga. Itu benar-benar harus kita yakinkan dalam hati kita. Malaikat Mungkar dan Nakir itu juga harus kita yakinkan ketika sudah kita meninggal dalam kubur. Malaikat Mungkar dan Nakir pun akan datang untuk menanyakan beberapa pertanyaan pada kita. Nah ini kalau tidak diyakinkan, maka kita akan meremehkan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tiap hari. Seakan-akan tidak ada yang mencatat. Kalau kita dalam orang yang iman, benar iman, Allah itu mempunyai makhluk yang namanya malaikat yang mencatat setiap amal baik dan setiap amal buruk. Yakinkan dalam hati. Kalau orang yakin dalam hati, insya Allah orang-orang tidak akan mudah melakukan hal-hal maksiat. Insya Allah. Jadi kita semuanya marilah kita berusaha saling mengingatkan dan tidak sakit hati ketika diingatkan. Kita saling berbenah diri untuk berbuat baik. Bimalaikat iman dengan malaikat. Malaikat itu tugasnya banyak, berbeda-beda. Ada yang malaikat itu tugasnya hanya sujud saja, menyembah dengan Allah. Ada lagi malaikat itu yang tugasnya rukuk saja, bertasbih dengan Allah. Ada yang malaikat itu tugasnya khusus untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Ada lagi dalam keterangan, saya pernah diceritakan oleh guru saya, disampaikan ke kami bahwa bumi ini bisa melayang. Itu ada malaikat yang memegang, ada malaikat yang mengangkat. Jadi kalau menurut ilmu astronomis, seakan-akan dengan berputarnya kecepatannya bumi bisa berputar, bisa melayang. Namun kalau kita berpakai dengan menggunakan keyakinan bahwasanya bumi pun juga ada yang menyangga, yaitu makhluk Allah yang dinamakan malaikat.
Di bumi tempatnya tawaf adalah di Ka'bah manusia, namun di Arsy adalah tempatnya malaikat tawaf. Ya, saya ulangi lagi, untuk di bumi tempatnya manusia tawaf di Ka'bah, namun di Arsy adalah tempat tawafnya para malaikat. Ini iman kita kepada malaikat. Maka ketika orang ini ketika alam kubur ini, saya lanjutkan ke alam kubur terkait tentang pertanyaan mungkar dan nakir. Dalam keterangan kitab bahwasanya pertanyaan mungkar dan nakir itu seperti halnya suaranya petir yang sangat meledak. Ketika orang itu mau ditanyain oleh malaikat makhluk Allah yang seperti itu, otomatis akan gemetar. Seperti halnya kita berhadapan dengan kiai, berhadapan dengan presiden, berhadapan dengan orang-orang yang punya jabatan tinggi, itu kadang kita masih gemeter, ragu. Apalagi kalau ditanyakan oleh malaikat yang pertanyaannya dan suaranya sangat-sangat luar biasa kerasnya. Itu menerobohkan siapa Tuhan kamu. Ini kalau nggak biasa mengucapkan, tidak hanya hafal ya. Kalau ucapkan saja, kalau kita masih hidup ini menerobohkan siapa Tuhan kamu, Allah, mudah, sangat mudah kalau seperti ini. Tapi kalau benar-benar kita dihadapkan oleh malaikat yang suaranya menggelegar seperti itu, maka untuk menjawab Allah saja itu keberatan. Ini berat, makanya kita diusahakan tiap hari kita berzikir kepada Allah. Allah, tidak hanya hafal, meskipun hafal ribuan kali kita hafal, tapi kalau kita tidak hanya di lisan saja, hatinya kurang mengucapkan Allah, maka benar-benar ketika kita ditanya oleh malaikat, itu Allah bisa susah untuk menjawab. Ini pengertian tentang masalah iman kita kepada malaikat. Selanjutnya yang ketiga, wal imanu bi kutubihi, dan iman kepada kitab-kitab Allah. Dan perlu kita pahami bahwasanya kitab Allah sangatlah banyak. Dalam keterangan kitab ada 104 kitab yang diturunkan oleh Allah. Namun banyak yang diketahui seseorang hanya 4 kitab, yaitu Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Saya perinci, ada 10 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Nabi Adam ini diberi kitab, tapi bentuknya bukan kitab yang langsung seperti ini tuh begini, bukan. Tapi bentuknya seperti lembar-lembaran kertas, 1 lembar, 2 lembar. Ini Allah menurunkan kepada Nabi Adam 10 mushaf. Bahasanya pakai mushaf. 10 mushaf kepada Nabi Adam. Selanjutnya Allah menurunkan 50 mushaf. Allah menurunkan 50 mushaf kepada Nabi Syith. Mushaf lembaran-lembaran. Berarti 10 tambah 50, 60. Setelah itu Allah menurunkan lagi 30 mushaf kepada Nabi Idris. 10, 50, 60 tambah 30, 90. 90 mushaf. Ketika 90 mushaf itu 10 lagi diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Pas 100. Jadi 100 mushaf ini diturunkan oleh nabi-nabi yang telah kami sebutkan tadi. Namun yang 4 ini Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa.
Kemudian Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kemudian yang terakhir Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah Al-Quran yang benar-benar dijaga oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran pun juga dijelaskan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang benar-benar menjaganya. Jadi Al-Quran ini mulai dari kanjeng Nabi Muhammad, dari Allah menurunkan kepada Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada sahabat terus sampai sekarang, insya Allah, tidak insya Allah, saya yakin sebenar-benarnya Al-Quran adalah hak benar, tidak berubah. Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran ini dijaga oleh Allah? Salah satunya bertepatan di bulan Ramadan seperti ini. Baginda Nabi Muhammad SAW setiap bulan Ramadan, baginda Nabi membaca, bahasanya itu setoran, membaca dengan sholat, kemudian langsung disimak oleh malaikat Jibril. Jadi langsung malaikat Jibril itu menyimak bacaan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi membaca, kadang juga sahabat-sahabat itu mendengarkan bacaan Nabi. Jadi bacaan Nabi ini selain disimak oleh malaikat dan juga didengarkan oleh para sahabat. Dan para sahabat pun orang Arab itu dulu memang jarang yang bisa menulis. Yang bisa menulis itu jarang. Namun Allah memberikan kelebihan kepada masyarakat Arab, itu diberikan kemudahan untuk menghafal. Sehingga para sahabat itu meskipun sedikit yang bisa menulis, itu banyak yang menghafalkan Al-Quran. Banyak yang menghafal. Sehingga dengan banyaknya sahabat yang menghafal Al-Quran, inilah ketika ada orang yang salah dalam penulisan, dalam pengucapan, ada yang membenarkan. Sampai sekarang. Bahkan kalau sekarang yang hafal Al-Quran itu bukan puluhan ribu, jutaan. Banyak orang yang hafal Al-Quran. Dan bahkan saking dijaganya oleh Allah melalui pemerintah pun, kalau mau mencetak Al-Quran harus ada izin dari pemerintah. Kalau ada percetakan Al-Quran harus ada izin dari pemerintah, karena tidak sembarangan harus mencetak Al-Quran. Itulah keutamaan Al-Quran. Maka kita sebagai orang Muslim, orang mukmin, kita yakinkan bahwasanya Al-Quran adalah pedoman kita, Al-Quran adalah panutan kita, Al-Quran adalah bacaan kita untuk bisa kita baca dan bisa kita amalkan. Yakinkan dalam hati bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, sebaik-baik kalam. Ini terkait masalah kitab-kitab Allah. Selanjutnya, wal imanu bi rusulihi, dan iman kepada Rasul. Nah, sekarang Rasul itu yang pertama siapa? Nabi Adam atau Nabi Nuh? Nah, ini perlu kita ketahui ya. Jadi Nabi Adam itu nabi, tapi bukan rasul. Barulah Nabi Nuh ini adalah rasul dan juga nabi. Maka utusan Allah, rasul yang pertama adalah Nabi Nuh, bukan Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi diberikan risalah oleh Allah tidak untuk umatnya. Tapi kalau Rasul diberikan risalah oleh Allah
untuk pribadinya dan untuk umatnya. Sedangkan di waktu zaman Nabi Nuh itu sudah ada umat, kaum putra putri pun juga sudah ada. Tapi kalau seandainya waktu Nabi Adam diturunkan oleh Allah di bumi, Allah memberikan risalah kepada Nabi Adam. Terus siapa yang mau diajak? Karena Nabi masih sendirian. Jadi Nabi Adam ini bukan Rasul. Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini mempunyai keturunan banyak. Nabi Nuh akan turun sampai Nabi Ismail. Nabi Ismail turun lagi pada Nabi, dan terus sampai Nabi Muhammad. Kemudian ada lagi yang sampai Khadijah, Sayyidah Sarah, istrinya Nabi itu banyak. Jadi seperti itu. Jadi Rasul ini adalah salah satu utusan Allah. Dan Nabiun itu juga dari kata-kata naba, yaitu artinya adalah cerita. Artinya apa? Artinya ketika kita mendapatkan permasalahan, kita juga melihat cerita-cerita Nabi dulu. Allah menciptakan Nabi itu bermacam-macam. Ada yang kaya, ada yang bermaaf, ada yang miskin, ada lagi yang tampan, ada lagi yang mempunyai kerajaan, jadi raja, ada lagi Nabi macam-macam. Nah ini buat cerita. Oh ya, kalau saya sakit, berarti masih sakitan Nabi Yakub yang diberi kesakitan yang sangat luar biasa. Gitu. Kemudian kalau kita menjadi orang yang ganteng, mikir lagi, masih ada lagi Nabi yang ganteng, Nabi Yusuf dan Nabi sebagainya. Jadi Nabi-Nabi itu sebagai contoh buat kita. Ya, jadi Rasul ini diutus oleh Allah di zaman yang berbeda-beda. Namun ada dalam satu masa itu ada dua Rasul. Seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Ini satu masa. Jadi tidak harus setelah meninggal nanti ada lagi utusan lagi, setelah meninggal ada Rasul lagi, tidak. Jadi ada yang seperti itu, ada yang berbarengan, ada yang dua juga ada. Gitu ya. Kemudian yang kelima, wal iman bil yaumil akhir. Iman dengan hari akhir. Kita sebagai orang yang mukmin, muslim juga harus yakin dengan adanya hari akhir. Kadang orang itu takut dengan hari kiamat, tapi tidak takut apa yang kelak kita bawa ketika nanti sudah hari kiamat. Jadi takutlah bawaan kita sedikit ketika nanti hari kiamat. Berarti intinya perbanyak. Mari kita banyak-banyak untuk beramal baik, untuk menyiapkan hari kiamat nanti. Hari kiamat muncullah salah satunya matahari muncul dari barat. Ketika matahari muncul dari barat, disinilah pintu taubat itu ditutup oleh Allah. Pintu taubat ditutup oleh Allah. Maka saya pribadi dulu pernah dipesankan oleh guru saya, sebelum tidur usahakan untuk membaca syahadat. Kalau perlu sebelum syahadat pun juga membaca istighfar dan taubat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Setelah itu syahadatain. Syahadat itu adalah kalimat terakhir sebelum tidur. Ketika kita mau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita tidur.
Ini untuk siap-siap. Seandainya kita tidur jam 9, kita tidur jam 10, kemudian kita bangun-bangun pagi, sudah waktu subuh sudah lewat, kemudian kita tidak tahu matahari sudah muncul dari barat, kita belum syahadat, kita belum istighfar kepada Allah, kita belum taubat kepada Allah, maka kita minta ampunan di waktu itu tidak diterima. Maka sunnah, sangat disunahkan sekali sebelum tidur kita istighfar, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih dan syahadatain